Selamat menonton, saat ini tengah dilakukan kegiatan senam kebugaran lansia. Kali ini dilakukan di halaman Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein atau tepatnya di lapangan tenis di Jalan Madang, Palembang. Adapun kegiatan senam kebugaran lansia ini dilakukan setiap hari Selasa di sektor LLI dan Rabu dan Jumat juga dilakukan di Rumah Sakit Umum Palembang. Juga merupakan kegiatan komunitas lembaga lanjut usia Indonesia Sumatera Selatan. Berikut laporan kami selengkapnya. Saudara penonton, seperti biasa pertemuan rutin LLI Sumatera Selatan berlangsung setiap hari Selasa guna melakukan kegiatan senam, penyuluhan kesehatan dan majelis taklim lainnya guna meningkatkan tali silaturahmi sesama lansia dalam kota Palembang. Pertemuan yang berlangsung kali ini di lapangan tenis RSMH Dr. Muhammad Hussein Palembang, Komunitas Lembaga Lanjut Usia Indonesia, LLI, Sumatera Selatan kolaborasi dengan manajemen Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein Palembang, melakukan kegiatan rutin senam kebugaran jasmani, dan penyuluhan kesehatan, yang dilakukan setiap hari Rabu dan Jumat, dimulai pukul 7 WIB. Kegiatan yang dilakukan oleh komunitas LLI Sumsel, bersama manajemen Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein Palembang antara lain senam sehat lansia dan penyuluhan edukasi kesehatan, yang dihadiri oleh Ketua LLI Sumatera Selatan yang diwakili Ar-Rohim Hambour BBA, beserta pengurus dan anggota LLI Sumatera Selatan lainnya. Senam sehat lansia ini dipimpin langsung oleh pelatih senam LLI Ibu Mary Rositas PDMC, yang juga sudah berusia lanjut dengan mempersembahkan senam khusus lansia, dengan diiringi musik dan gerakannya, disesuaikan kemampuan, dan kebutuhan para lanjut usia. Selesai melakukan kegiatan senam, para lanjut usia ini, mendapat penyuluhan kesehatan lansia, yang kali ini disampaikan oleh Dr. Puspita Sari Mars, dari staf klinik Geraha Sehat RSMH Palembang, dengan topik bahasan, pentingnya menjaga kesehatan para lansia, khususnya, tentang penyakit diabetes mellitus yang banyak diderita oleh kalangan lansia. Di hadapan anggota LLI Sumatera Selatan, Dr. Puspita Sari Mars, menjelaskan para lansia harus banyak-banyak bergerak dan berolahraga dan makan vitamin, serta suplemen lainnya, yang dapat membuat badan kita terhindar dari penyakit. Sementara itu Ketua LLI Sumsel yang diwakili Ar-Rohim Hambour menghimbau kepada para lansia haruslah banyak-banyak bergerak dan jadilah lansia yang tangguh, yaitu lansia yang sehat dan sejahtera dan aktif, serta senantiasa peduli dengan lingkungan, dan berdaya guna, tiada kata pensiun untuk berkarya. Tua berguna dan berkualitas. Sampai Allah memanggil kita, waktumu habis, kita harus pulang. Untuk itu, mari terus kita tingkatkan jalinan silaturahmi, khususnya sesama para lansia, karena dengan seringnya kita bersilaturahmi, hati akan semakin dekat, dan hubungan kita akan semakin erat. Berikut bincang-bincang kami dengan Dr. Haja Puspita Sari Mars dari tim medis RSMH Palembang Jumat tanggal 31 Januari tahun 2025. Mudah ya. Oke, baik. Terima kasih ya. Sebelum kita nanti sama-sama kita dengarkan ada edukasi tentang kesehatan lansia. Saudara penonton, saat ini tengah dilakukan senam kebugaran jasmani kolaborasi antara Lembaga Lanjut Usia Indonesia Sumatera Selatan dengan Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Hussein, antara lain kerjasama di bidang
kesehatan yaitu senam lansia yang dilakukan setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat. Hari Selasa itu dilakukan di LLI Selatan, Rabu dan Jumat itu di lapangan tenis Rumah Sakit Umum Palembang. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Dr. Puspasari Mas. Beliau ini adalah staf klinik Geraha Sehat yang melakukan kegiatan-kegiatan pemeriksaan kesehatan khususnya di Rumah Sakit Umum sekaligus mewakili daripada manajemen Rumah Sakit Umum Palembang. Assalamualaikum Dr. Puspasari ya. Sejak lama sebenarnya kerjasama kolaborasi senam yang dilakukan LLI ini dengan RSMH. Alhamdulillah Pak, sudah sejak 1 tahun yang lalu dan kami berharap akan langsung berlanjut seterusnya. Kemudian kegiatan-kegiatan dilakukan senam ini kira-kira apa manfaatnya bagi para lansia melakukan senam seperti ini? Sebagai salah satu rumah sakit vertikal Pak Ya. kita menjalankan program pemerintah yaitu untuk promosi kesehatan, meningkatkan kesehatan. Jadi kegiatan yang dilakukan oleh LLI ini sangat luar biasa bermanfaat dan kami sangat bangga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami juga menjalankan pengabdian masyarakat kami, kemudian juga sebagai salah satu sarana untuk melakukan silaturahmi Pak ya. Jadi kami harapkan teman-teman kami dari SMH juga akan segera bergabung dengan kegiatan LLI. Kemudian juga kami bisa menjalankan beberapa program pemerintah, misal pencegahan penyakit yang tidak menular, kemudian meningkatkan kualitas hidup masyarakat, kemudian juga screening penyakit-penyakit tertentu. Baik, saudara penonton, nah itulah Dr. Puspasari ya mewakili pada manajemen Rumah Sakit Umum Palembang dalam melakukan kegiatan kerjasama antara lembaga lanjut usia Indonesia dengan Rumah Sakit Umum. Nah, kami akan tanyakan kepada dokter ya, lansia ini sebenarnya rentan sekali dengan penyakit ya, mudah dia capek, lesu, kemudian ya kadang-kadang osteoporosis dan lainnya. Nah, tip-tip apa agar selain senam dilakukan agar lansia ini sehat? Yang jelas pasti adalah you are what you eat. Kita itu apa yang kita makan. Jadi semakin kita bertambah usia, kemampuan metabolisme kita itu juga akan berubah. Jadi semakin kita bertambah umur, kita harus semakin menjaga apa yang masuk ke mulut kita, gitu Pak. Jadi misal kita rentan dengan osteoporosis, berarti kita harus perhatikan makanan yang kita makan harus tinggi kalsium. Tapi bagaimana cara memakan kalsium itu juga, makanan seperti apa? Misalnya ya, simpel aja. Misal kita makan makanan yang tinggi kalsium, misalnya ikan atau minum susu atau apa, itu ya jangan sampai kita ada makanan-makanan misalnya ada bayam karena dia mengandung oksalat, atau kita minumnya dengan teh. Baik, itu siapa nama Bu? Sri Mariati Pak. Ibu? Sri Mariati. Sri Mariati, Iya. staf di Rumah Sakit Umum ya. Iya. Bagaimana dengan adanya kerjasama kolaborasi LLI dengan Rumah Sakit Umum sekarang ini berupa senam yang dilakukan oleh para lansia-lansia ini? Yang pasti Pak, itu akan semakin mempererat tali silaturahmi antara lansia dan juga akan semakin membuat mereka bahagia Pak, karena ada sosialisasi antar sesama usia mereka. Baik, saudara penonton, yang mungkin terakhir kepada Dr. Puspasari, Dr. Puspasari, ya mungkin ada harapan-harapannya. Ini kan sudah lama kerjasama RLI dengan RSMH ya. Mungkin ada harapan ke depannya agar para lansia-lansia ini sehat, bugar dan smart ya, dan berdaya guna. Iya, karena kita mengetahui bahwa peluang untuk melakukan sosialisasi itu juga akan meningkatkan ketajaman pikiran, Pak. Jadi saya harapkan agar apa yang dilakukan oleh LLI ini akan menjadi apa kita sebut sebagai promotor bagi yang lain, ikut meniru lembaga-lembaga lain untuk sehat, ya? Iya, ikut melaksanakan apa yang dikerjakan LLI, sehingga LLI ini menjadi yang terdepan untuk terus menyampaikan apa yang mereka kerjakan, dan kami RSMH akan siap untuk berjalan berdampingan. Gitu, Pak. Baik, saudara penonton, nah itulah wawancara singkat kami dengan pihak Rumah Sakit Umum yang mewakili manajemen RSMH Palembang dalam rangkaian kolaborasi kerjasama dengan Lembaga Lanjut Usia Indonesia yang melakukan senam pagi setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat agar lansia sehat dan berdaya guna. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai untuk yang pertama tentang diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus atau lebih sering kita kenal sebagai penyakit gula. Nah, kalau soal penyakitnya saya rasa bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu semua ya. Nah, cuman hari ini kita akan bahas
tentang makanan yang high glycemic index. Makanan yang indeks glikemianya tinggi. Makanan ini bukan hanya harus dihindari oleh orang yang sudah kena DR, tapi menghindari. Jadi kolesterol kita itu akan menurun. Makanan yang high glycemic index itu adalah makanan yang begitu kita makan, kadar gula darah itu langsung naik lebih tinggi dari yang lain, dari biasanya. Pada saat, jadi gini, kalau kita makan gula darahnya naik seperti ini, insulin itu akan bekerja bersamaan, barengan sejalan. Tapi kalau kita makan makanan yang high glycemic index, yang tingkat glikemianya tinggi, begitu dimakan dia langsung gini. Nah, begitu dia tinggi begini, insulin itu terkejut banget. Wah, ini ada makanan gula yang tinggi banget. Saya harus hasilkan banyak-banyak. Nah, inilah salah satu penyebab mengapa DM itu sering sekarang sudah pada anak-anak usia muda. Kenapa? Karena si makanan yang glikemia tinggi ini. Contoh, nasi putih, apalagi kalau panas, masaknya kelamongan. Nah, makanya ibu-ibu sekarang udah pinter. Ibu nih yang masak, jadi nggak model lagi dari pagi sampai ke malam Meksiko terus itu nggak model lagi, nggak boleh. Masak, makan habiskan, mau makan lagi, masak lagi. Karena dia tidak boleh terlalu sering dipanaskan. Makin sering dipanaskan, kadar gulanya akan makin tinggi. Kalau mau penggantinya nih untuk yang DM, ini memang agak lumayan harganya. Beras merah. Udah lemak. Kedua, nggak enak. Bapak langsung bilang nggak enak karena kasar teksturnya ya. Tapi kalau sudah terbiasa nggak apa-apa. Kedua, roti putih. Ya. Dia ngomong, nggak salah makan nasi, nggak diet, makan roti lain. Roti yang bahannya gandum, ya gandum putih, itu meningkatkan kadar gula darah juga lebih cepat. Gitu. Jadi hati-hati. Nah, solusinya adalah roti whole wheat. Whole wheat ini lumayan mahal kalau kita beli di baker. Jadi dia bentuknya coklat, agak kasar, nggak enak juga bagi bapak ini. Ya Pak, kasar, nggak enak. Coba dikunyah roti putih itu, lama-lama lebih manis dari nasi. Nah, jadi dia high glycemic indexnya tinggi. Ketiga, kentang. Kentang bisa high glycemic indexnya tinggi kalau direbus terlalu lama. Nah, kalau masak sop, masuk ke kentang, agak keras-keras sedikit makanan. Kemudian jangan dihangatkan lagi. Makin dihangatkan, kadar gula darahnya akan makin tinggi. Paling bagus kalau diet mau makan kentang, kentangnya dipanggang. Alaksare yos. Saro Pak Neman. Kentangnya dipanggang. Kemudian makan kentangnya tetap dengan makan sayur-sayuran. Yang keempat ini mudah Pak hindarinya. Semangka. Semangka itu high glycemic indexnya tinggi Bu. Jadi untuk teman-teman yang ada sakit DR, jangan makan semangka. No. Gantilah sama buah yang lain. Pisang, ya Pak ya. Tadi kata Bapak buah mahal. Duku manis nih, masih jadi glukosa. Jadi untuk orang-orang DM, di semangka itu memang tidak diperbolehkan. Ganti aja yang lain ya. Oke, kemudian minuman manis. Nah, ini bapak-bapak ibu-ibu sekalian, kalau punya anak, punya cucunya, lagi berjalan di mall, ingat kenyang. Janganlah nemani kau minum buah-buahan, atau minum-minuman yang manis yang sudah jadi, ya. Karena mereka kadang-kadang dicampur dengan pengganti gula yang namanya maltodextrin. Nah, jadi kalau kita minum teh manis, aman Bu. Minum kopi nyuk setengah sendok lebih bagus daripada minum itu segelas.
Maltodextrin itu ngolahnya lebih sulit di badan dan high glycemic indexnya sangat tinggi. Inilah salah satu makanan processed food kita nyebutnya ya, makanan yang proses kayak ciki ya, kemudian yang roti-rotian, yang manis-manisan, yang wafer-waferan itu mengandung maltodextrin. Maltodextrin ini high glycemic indexnya lebih tinggi daripada makanan-makanan yang saya sebutkan tadi. Karena itu kejadian DM sekarang banyak pada anak-anak dan usia muda. Karena pengaruh makanan minuman seperti itu. Kalau kita dulu kan pagi-pagi minum teh, minum kopi, sekarang minum boba. Nah, kalau bobanya memang benar pakai gula biasa, paling resikonya manis, Bu. Kita lari, olahraga, senam, kayak tadi. Yang dimakan pagi tadi hilang, nggak jadi daging, nggak jadi tenaga. Tapi kalau kita minum itu, sudah keliling lapangan ini, keliling lapangan Hatta, dia masih akan tetap ada. Dan insulin itu akan kerepotan untuk menurunkan tadi. Saya bilang tadi, kalau kita makan, gula darah itu naiknya seperti ini, ya, insulin itu bisa ngejar, Bu. Jalan barengan, iya kita jalan bareng-bareng bisa. Tapi kalau dia sudah muncul seperti itu, bagaimana insulin mau mengejar lagi? Pankreasnya akan capek. Nah, itu lagi minuman manis tadi, Bu, ya, yang mengandung maltodextrin, pemanis buatan. Satu lagi, sereal. Nah, yang punya cocong, punya anak, jangan ngomong hebat kalau nunjuk makan cocong sereal, nyakit. Ujinya, vitamin banyak, warna-warni, aku minta itu lah, Bu, sebelum maco. Nah, ada maltodextrinnya, ada pewarnanya, mahal. Akhirnya aku buat sekarang. Anakku aku kasih pagi-pagi makan telur. Telur rebus jadi, telur goreng juga jadi. Makan telur baik, nasinya dikit. Karena itu yang bikin kenyang. Nah, jadi hati-hati dia punya jojo, punya anak, ini kelas sekarang. Sereal itu tidak dianjurkan untuk anak-anak. Kalau mereka pergi sarapan pagi, kasihlah protein. Tentang kesehatan lansia nanti oleh olahraga. Belum.